kita memulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, silahkan dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil, Bu. Nihil ya, berarti masuk semua ya. Terima Iya. kasih. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini, kalian harus tetap berangkat ke sekolah ya. Harus menggunakan protokol kesehatan ya, menjaga imunitas diri kita sendiri. Semuanya sudah vaksin ya? Sudah. Bagus ya, sudah vaksin semua. Jadi lebih terjaga lagi imunitas kita ya terhadap virus COVID-19 ya. Kita harus tetap semangat untuk sekolah, kita harus tetap semangat untuk belajar. Sekarang ada yang masih ingat nggak pembelajaran yang minggu lalu? Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Ya, ada jalan, ada duri. Ya, jalan terlebih dahulu. Pembelajaran minggu lalu itu tentang fungsi surat, Bu. Di antaranya sebagai alat bukti tertulis. Ya, benar sekali. Ya, benar sekali ya, fungsi surat. Coba Nuri, kemarin masih ingat? Surat sebagai duta organisasi. Ya. Sebagai duta organisasi dikatakan oleh Ruri ya, teman-teman, terus dikatakan oleh Jarak tadi sebagai alat bukti tertulis. Dalam membuat surat berarti harus memperhatikan beberapa hal ya. Karena surat tersebut tadi dikatakan sebagai duta organisasi ya. Jadi surat harus tampilannya harus menarik, harus memiliki estetika yang cantik. Nah, untuk itu di sini kita akan membahas bagaimana menampilkan surat yang baik. Kegiatan surat menyurat dengan bahasa Indonesia, bagaimana kegiatan suratnya? Sebelum lanjut, di sini saya ada pertanyaan terlebih dahulu, ya. Pertanyaan terlebih dahulu. Menurut Anda, apakah surat masih penting di era milenial yang sekarang ini? Yang teknologi yang semakin meningkat terus, ya, teknologinya yang semakin canggih. Tapi apakah surat itu masih penting? Siapa yang bisa? Kenapa masih penting? Coba silakan Audrey. Menurut saya surat masih penting karena ada beberapa hal yang menggunakan surat dalam melamar pekerjaan. Iya, benar sekali ya. Surat masih penting sekali karena untuk melamar pekerjaan ya. Walaupun sekarang melamar pekerjaan bisa melalui email ya, tetapi ada beberapa perusahaan yang menginginkan pembuatan surat itu di surat lamaran ditulis tangan ya. Ternyata pembuatan surat lamaran ditulis tangan itu untuk mengetahui psikologi si pelamar. Ada lagi selanjutnya? Menurut saya surat masih penting karena surat menjadi alat bukti tertulis perusahaan, sehingga jika terjadi permasalahan maka surat dapat dijadikan bukti sebagai penyelesaian. Nah, iya. Ya, surat itu penting karena sebagai bukti kalau terjadi perselisihan. Ya, benar sekali Natasha. Jadi kalau ada perselisihan terus ada surat sebagai bukti untuk penyelesaiannya. Ya, misalnya ada jual beli tanah. Nah, itu kan pakai surat ya. Ada surat jual beli tanah. Nah, itu kan kalau ada permasalahan di kemudian hari, nah itu bisa dijadikan surat tersebut bisa dijadikan bahan sebagai penyelesaian. Benar sekali. Ya, berarti kalian sudah paham ya bahwa walaupun kita eranya sudah milenial ya, walaupun kita sudah berteknologi, tetap surat masih dirasa penting dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menganalisis bagian-bagian surat ya, melalui contoh surat dengan benar.
ini dia. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, kop atau kepala surat. Ya, kop atau kepala surat itu terdiri dari ini. Kalian lihat di sini ada apa? Ada apa di sini? Logo dan alamat. Benar sekali Sri Nur. Ya, ada logo. Terus di sini ada nama perusahaan. Ya, nama perusahaannya. Terus di sini ada apa nih? Alamat. Pintar, alamat. Terus ada apa lagi? Ya, nomor telepon, fax. Benar sekali. Terus ada apa lagi di sini? Ya, benar ya. Nah, selanjutnya tanggal surat. Nih, tanggal surat. Selanjutnya tanggal surat. 27 Maret 2019. Ya, penulisan tanggal surat ini kenapa tidak ada Jakartanya? Biasanya kalian sering melihat surat itu ada tulisan Jakarta, koma gitu ya. Ya, tapi ini tidak ada karena sudah ada di kepala surat. Kalau sudah ada di kepala surat, tidak usah lagi menggunakan Jakarta di sini. Nah, tadi bagian-bagian surat, ya, bagian-bagian surat. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk surat, ya, bentuk-bentuk surat. Di sini yang pertama adalah full block style. Ini block style. Lalu di sini hormat kami, ya, tanda tangan, nama penanggung jawab, nama jabatan, terus ini lampiran. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Alfi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah dalam surat penomoran itu sangat penting? Tiga hal ini, kenapa nomor surat itu sangat penting. Jadi sewaktu mencari arsip pun mudah. Ya, gimana Alfi? Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Adakah dari diri kalian yang masih ingin bertanya? Belum jelas? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah letak perihal itu harus selalu di tengah? Letak perihal ya. Letak perihal harus selalu di tengah. Perihal kalau untuk international style dia ada di international style, perihalnya ada di tengah. Tapi kalau untuk LAN yang sistemnya LAN itu digunakan untuk di lingkup pemerintah, ya, untuk surat dinas itu berada di 3 serangkai ini perihalnya. Paham? Pembagian kelompok ini karena kalian sudah Ibu bagikan kelompok. Ya, studi kasus. Ya, suratnya kalian analisis, kalian kaitkan untuk bagian-bagian surat, bentuk-bentuk surat, dan bahasa surat. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Jana. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu, kalau paragrafnya salah itu masuk ke dalam masalah apa? Bentuk, bagian, atau bahasa? Oh, ini ya paragraf ini ya? Iya. Ya, di sini kamu bisa melihat, ya. Kira-kira ini dia ketukan masuk ke dalamnya ini sesuainya kenapa diketukan berapa huruf nih? Lebih dari 5 kan? Iya. Ya, berarti ke arah apa? Wah, lagi begini ya sudah. Ini diturunin lagi ya. Baik, jadi cakep. Oke. Oke, Bu. Ini gimana kelompok 2? Iya, kita bahas suratnya. Ya, kita bahas suratnya. Siapa dulu yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada logo perusahaan, seperti misalkan wajib menggunakan logo perusahaan dikarenakan sebagai simbol strategis bisnis atau branding perusahaan. Di sini ada yang ingin bertanya,
ini pertanyaan apa? Ya, terima kasih sebelumnya saya bertanya. Diberi jarak 10 cm itu maksudnya gimana? Diberi jarak 10 cm sejajar seperti yang ada pada Word. Di atas tersebut tuh ada garis penggaris gitu. Kita harus sesuaiin dengan 10 cm supaya garisnya lurus ke bawah. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah jelas? Sudah, Pak. Ya. Ya, jadi di 10 cm itu maksudnya yang ini ya. Ya. Nih. Jadi tadi harus lurus, penulisan tanggal dan penampilan tanda tangan kalau dia bentuknya block style, semi block style itu tadi. Ya. Kesimpulannya dari yang kalian berikan pendapat, analisis tentang surat yang salah tadi, kesimpulannya apa? Ya, jadi dalam membuat surat harus benar-benar memperhatikan bagian-bagian surat. Nah, sekarang saya mau ngetes pengetahuan kalian. Yeay, yang pertama di Natasha. Ya, Natasha, terus di Alfi, terus di Nur. Ya, di Nur Halimah. Ya, berarti kalian sudah tadi dilihat dari jawaban-jawabannya dan pengetahuan kalian di sini ternyata kalian sudah 75% mengerti refleksi ya. Silakan kalian berikan refleksi untuk pembelajaran hari ini ya. Silakan, ini sudah saya share di grup. Ini sudah saya share di grup ya. Jadi kalian silakan kalian refleksikan hari ini pembelajarannya sudah, misalnya kalian puas tidak dengan pembelajaran hari ini ya, dengan media yang saya gunakan ya, menarik tidak pembelajaran hari ini. Materi selanjutnya kita tentang bagian atau perangkat surat bisnis berbahasa Inggris. Kalau tadi kita tentang bahasa Indonesia, nah materi selanjutnya untuk minggu depan adalah yang berbahasa Inggris. Kita akhiri dengan doa. Silakan, tadi kita mengawali dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Untuk menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita ucapkan alhamdulillah birabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Terima kasih luar biasa. Ya, semoga pembelajaran hari ini